supaya kita mampu beradaptasi dengan kondisi gitu kan, dengan situasi apapun. Karena ya pada intinya manusia itu harus berliterasi, harus beradaptasi dengan hal-hal yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Mas Mulida TV, kembali lagi di acara kami, acara Bisik Bincang Asik. Oke, bersama saya Fitra Maria, kita ada kedatangan dari Ekskul Literasi. Oke, Mas kenalan aja. Bapak silakan dikenalkan dan juga kakak-kakak. Nggak kita ada kabar dulu nih. Nanti setelah kenalan. Oke, Mas Mulida TV, salam literasi sebelumnya. Kita dari Ekskul Literasi. Saya Suherman atau biasa dikenal dengan nama PNL Charles. Dan sekarang sebagai perwakilan dari Ekskul Literasi sebagai pembinanya, ya. Dan saya juga mengajak ini adik-adik dari Ekskul Literasi, mungkin bisa diperkenalkan. Hai sahabat Mas Nurul Hidayat TV ya. Salam literasi. Nama saya Syifa Maria. Saya salah satu anggota dari Ekskul Literasi. Halo Sobat Literasi dan Mas Mulida TV. Sebelumnya perkenalkan, saya Vidya, saya salah satu anggota dari Ekskul Literasi di Sekolah Emang Mulida. Oke, dari namanya aja udah bikin tertarik ya sahabat. Langsung aja, apa kabarnya Bapak dan kakak-kakak? Sehat ya Kak ya? Ya, kita doain dulu sebelumnya, semoga semoga tetap sehat, walafiat ya. Fitri sehat? Alhamdulillah, sampai pas. Oke, sebelumnya Fitri pengen tahu dong Pak, sedikit banyak nggak apa-apa ya Pak ya. Pengen mengetahui tentang literasi. Literasi itu apa ya Pak ya? Pengen sekedar ingin tahu dulu Pak. Oke, kalau dari saya mungkin gampangnya literasi itu kemampuan seseorang untuk beradaptasi. Karena literasi itu sebenarnya banyak ya, tidak hanya baca tulis, tapi ada digital, ada finansial, semua itu bertujuan supaya kita mampu beradaptasi dengan kondisi gitu kan, dengan situasi apapun. Karena ya pada intinya manusia itu harus berliterasi, harus beradaptasi dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Dan literasi itu tadi itu banyak ya, dan kita harus minimal basicnya itu harus ada. Oke, kalau diukur-ukur sih ya Pak, atau dipikir-pikir kira-kira yang namanya literasi itu sama nggak sih sama yang namanya jurnalis? Jurnalis itu bagian dari literasi. Ya, di jurnalis itu kan ada karya-karya tulis, misalkan dari karya tulisnya, dari karya-karya digitalnya juga. Pokoknya intinya sih jurnalis itu memang bagian ataupun salah satu prakteknya dari budaya literasi itu. Oke. Next, kenapa ya Pak ya yang namanya ekskul literasi itu dibuat, dan di dalam literasi itu ada kegiatan apa sih ya? Oke, yang pertama ya, pertanyaan pertama mungkin saya jawab. Untuk pertanyaan yang kedua mungkin bisa dijawab sama mereka yang melakukan. Kenapa sih kita harus adakan di sekolah Mas Mulida itu ada ekskul literasi? Karena untuk membudayakan literasi. Kita saat ini yang lebih dominan adalah literasi baca tulis dan literasi digital. Kalau literasi baca tulis, kita sudah mulai membuat karya di tahun 2021 ini. Bahkan sudah menerbitkan karya gitu kan, antologi cerpen. Ya, walaupun belum dilaunching biasa saat ini, ditunggu aja ya. Untuk literasi digital ya seperti ini. Ini yang kita saat ini lakukan adalah salah satu praktek dari literasi digital, bahwa gimana sekarang kita memanfaatkan era digital supaya kita tuh nggak cuma nonton jadi penonton aja, tapi kita juga
bisa making konten gitu kan, membuat sesuatu lewat digital, karena sekarang sudah eranya manusia itu sudah beralih ke digital, bahkan segala aktivitas kita pun malah mungkin di kehidupan kita dari 24 jam kita sekitar, katanya sih menurut penelitian bahkan di Indonesia sendiri 3 jaman gitu orang Indonesia itu pasti hidupnya di dunia maya atau di digital. Mungkin tadi apa sih yang dilakukan oleh eksploitasi, bisa dijawab Amel sama Vidi. Oke, kegiatan yang sudah kami lakukan dalam mengikuti ekskul literasi ini yaitu banyak sekali. Salah satunya seperti membaca. Kita sudah dibiasakan membaca karena dari ekskul literasi ini. Di zaman era seperti ini, kayaknya membaca itu sangat jarang deh. Nah, karena adanya ekskul literasi ini, kita bisa kayak membangkitkan semangat, membangkitkan mood kita untuk membaca. Jadi salah satunya yang membaca, terus juga kita selalu mengikuti kegiatan-kegiatan di luar. Nah, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar ini, sebelum masa pandemi itu kita sangat aktif mengikuti kegiatan di luar seperti acara-acara ke perpustakaan daerah atau mengikuti acara bersama dengan sahabat literasi, komunitas-komunitasnya gitu. Nah, tapi karena pandemi ini jadi kita jarang. Jadi kita tuh biasanya yang belajarnya di sekolah, ekskul-ekskulnya di sekolah yang membaca dan menulis, membuat cerita ataupun hal-hal lain gitu yang memang berhubungan dengan literasi. Untuk saya sendiri, ekskul literasi itu kalau dilakukan di dalam sekolah, setiap siswa yang mengikuti kegiatan ekskul literasi ini akan membuat seperti menulis, membaca. Nah, untuk yang lebih uniknya gitu ya, ekskul literasi ini sering membuat artikel atau sebuah pantun untuk dipajang di mading sekolah. Nah, itu juga untuk memotivasi siswa apabila siswa itu berkeliling sekolah gitu. Ya gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan literasi di sekolah itu berkunjung keluar, kegiatannya itu yang kata Amal tadi, saling belajar tentang penulisan, membaca. Nah, selain itu juga kita kita bertemu salah satu sahabat literasi dan juga beberapa komunitas. Nah, yang salah satu siswa yang mengenai ini juga tidak hanya berkunjung, namun juga mengikuti sebuah proyek novel. Dan alhamdulillah kita terbit salah satu novel cerpen di komunitas. Yes, nanti kita akan sebutin bukunya apa ya. Intinya gini sih, tambahan aja ya. Jadi banyak kegiatannya, tidak hanya sebatas membaca menulis. Kita juga dari menulis itu banyak yang bisa kita istilahnya alihkan ke media. Salah satunya ya seperti ini juga merupakan kalau misalkan kita nggak terbiasa menyusun kata, gitu kan ngomong, ya itu kita nggak bakalan bisa. Makanya kebiasaan berliterasi itu penting. Nah, kemudian tadi juga ya kebiasaan menulis gitu kan, walaupun hanya nulis pantun gitu kan, itu bagus mengawali kebiasaan tadi literasi tadi. Mungkin itu. Oke ya, buat kalian Bapak tadi dalam literasi kami ada membaca dan menulis ya. Jadi materi pun sahabat, kira-kira kenapa kita harus menulis dan kenapa menulis itu dijadikan sebagai bagian dari literasi? Oke, kenapa kita harus menulis? Karena umur kita itu nggak panjang ya, karena kita itu terbatas hidupnya. Kita nggak tahu. Iya, dan kita hidupnya sekali doang. Makanya harus kita meninggalkan jejak, dan salah satu meninggalkan jejak itu adalah menulis. Dulu salah satu guru pernah ngomong, kamu harus melakukan 3 hal ini supaya umur kita itu lebih panjang. Yang pertama itu punya anak, yang kedua itu nanam pohon, yang ketiga adalah nerbitin buku. Alhamdulillah saya semuanya udah pernah ya. Dan itu yang bisa memperpanjang usia kita yang terbatas. Dan tadi kembali menulis
menulis itu kayak menghargai keabadian. Bahkan seorang penulis Pramudia Antarentur juga pernah ngomong kan, orang boleh sepandai apapun, kalau dia nggak menulis maka dia akan hilang dari masyarakat dan sejarah. Untuk itu menulislah supaya ada jejaknya. Kalau menurut saya seperti mungkin Pak Kamil punya pandangan sendiri tentang menulis. Untuk saya sendiri menulis itu seperti apa ya? Kadang menulis pun muncul dari hobi ya, hobi karena membaca, jadi menulis entah itu menulis kata-kata dari hati kita seperti diary buku harian kita. Itu kan pasti anak-anak sekarang tuh seringnya kayak gini nih. Mungkin nggak banyak tapi sebagian ketika ada kegiatan di luar itu yang mungkin menghasilkan, yang mempunyai apa ya, bukan daya sih ya, lebih ke Interest yang menarik, terus bisa dijadikan tulisan itu. Nah itu pun menurut saya bahkan nggak harus jadi sekarang di status ya. Sekarang tuh anak-anak sekarang kan sering tuh kalau nggak galau sih kayak apa, nyindir teman itu di status itu menulis. Itu juga awal mula kita bisa menulis karena memang nggak semua orang bisa menulis gitu, kayak gimana ya? Ya sebenarnya bisa karena tidak terbiasa. Karena menulis itu bukan bakat, tapi masalah pembiasaan. Kalau latihan makin sering dilatih makin bagus. Dia mungkin. Untuk saya sendiri tadi pertanyaannya kenapa sih kita harus menulis? Nah tadi Pak Guru bilang karena kenapa sih kita harus menulis? Karena menulis itu apa ya, membuat umur kita menjadi panjang kalau kita sudah meninggal. Nah, dia sendiri setuju sama pendapat Pak Guru. Karena jika kita menulis, maka nama kita akan tetap hidup walau tubuh kita sudah terkubur oleh tanah. Nah, jadi menulis juga apa ya, membantu kita meluapkan segala rasa apa ya, sedih, bahagia. Nah itu juga bisa dituliskan melalui tulisan. Nah, video sendiri pernah baca salah satu dosen yang lewat di IG itu ya, katanya gini, kalau kamu ingin menulis maka kamu harus jatuh cinta dan patah hati terlebih dahulu. Mungkin itu saja. Harus patah hati dulu ya. Tapi pertanyaannya, kenapa menulis itu jadi salah satu literasi juga ya? Iya. Ya karena memang di menulis itu dituntut untuk kita menggunakan selain pengetahuan gitu kan, tapi juga harus ada keterampilan di situ ya. Pengetahuan dalam hal kita mencakup banyak hal ya, pengetahuan. Karena setiap orang itu sebenarnya profesi apapun ya harus menulis supaya ilmu yang dia miliki itu, keahlian yang dia miliki itu tetap hidup tadi. Misalnya seorang dokter gitu, dia menulis buku, maka ketika dokter pun si dokter ini sudah enggak gitu kan, tapi buku-bukunya ini bisa jadi panduan tetap gitu kan. Nah, keterampilan itu berkaitan dengan bukan masalah bakat gitu, tapi karena dilatih dan dilatih. Nah, dilatih itu biasanya mendorong kita untuk membaca, dan membaca itu ibaratkan peluru. Ya, gimana kita mau nembak kalau pelurunya nggak ada? Makanya dengan membaca kita akan lancar nulisnya. Ngomong seperti ini pun itu akan bisa diatasi dengan banyak membaca kan? Karena banyak hal yang kita bicarain. Kalau kata salah satu penulis juga, yang melihat di panggung itu adalah orang-orang yang suka membaca. Karena orang yang suka membaca itu ya luas pengetahuan, yang bijak juga dalam berbicara. Karena dia nggak sembarang ngomong, dia itu orang yang mendengarkan gitu. Jadi penting untuk membudayakan budaya menulis, dan budaya menulis itu merupakan salah satu bagian kecil dari budaya literasi. Oke, kira-kira kalau boleh tahu nih Pak, apa aja sih kesusahan dalam menulis itu? Kan pastinya ada lah yang namanya apa sih rintangan dalam menulis itu, walaupun menulis itu adalah Yes, mungkin dari saya dulu satu aja lah biar bagian semua. Malas, ya itu sih.
Jadi alasannya banyak ya. Sebenarnya dia malas kan alasannya untuk punya medianya, menulisnya, misalkan nggak punya HP lah, gitu, nggak ada waktu lah. Ya paling ini sebenarnya adalah malas. Makanya nggak sampai nggak jadi waktu satu lembar 4 tahun dulu dari kita tadi gimana? Mungkin jadi belum. Ya bahasa satu kalimat doang ya. Mungkin itu sih masalahnya yang harus kita lawan pertama adalah kemalasan di dalam diri, karena itu akan menyusahkan kita di dalam membuat tulisan. Anda? Kalau untuk saya sendiri itu kesulitan dalam menulis itu banyak banget. Mungkin salah satunya ya rasa malas itu, memang rasa malas itu tiada obatnya ya, tiada obatnya. Dan yang selanjutnya itu kesusahan ketika saya menulis itu tergantung mood. Jadi yang kedua, poin kedua itu mood. Jadi perasaan yang awalnya pengen nulis tapi tiba-tiba ada aja salah satu yang bikin kita bad mood gitu. Maksudnya yang bikin kita bad mood tuh kayak kita pengen menulis nih di laptop, tapi kita ternyata laptopnya lagi low. Itu kan harus di-charger dulu. Nah itu salah satu kayak penghalang gitu. Jadi yang awalnya benar-benar excited banget pengen nulis, tapi karena satu hal itu jadi kita kayak down gitu. Nah itu tuh kayak moodnya naik turun. Nah jadi kayak kita harus benar-benar relax pikiran, harus benar-benar lihat situasi dulu agar kayak situasi kita tuh bersih. Kalau kita yang bersih, insya Allah sih mood kita pasti bakalan kayak mood menulis itu bakalan naik gitu. Nah, untuk ide sendiri, sebenarnya menulis itu adalah tidak produktif. Nah, kenapa sih tidak produktif itu? Karena apa ya? Ketika kita sudah menjadwalkan, kapan kita harus menulis? Misal contohnya, kita harus menulis pada waktu sehabis sholat maghrib. Nah, udah seminggu kita selalu produktif, selalu menulis setiap habis sholat maghrib, tapi tiba-tiba setelah 1 minggu kemudian kita tidak kembali produktif. Nah, jadi kita mentok di situ tulisannya. Nah, dan akhirnya kita apa ya, nggak dilanjutin. Jadi kita hanya mentok di situ aja dari tulisannya. Nah, untuk penulisannya sendiri, kadang seorang penulis itu lebih susah menentukan paragraf awal. Nah, paragraf awal, karena jika kita sudah menemukan paragraf awal itu, maka kita akan mudah melanjutkan untuk menulis selanjutnya. Ya, jadi sebenarnya hal-hal yang tadi itu teman-teman yang adik semua itu bisa diatasi ya dengan cara ya kita punya cara masing-masing sebenarnya, cuman ya kemalasan kan ya awalnya jangan malas dan nggak produktif ya harus produktif lagi, cari waktu ya, membuat waktu me time menulis sehari itu harus ada, karena harus yang namanya pembiasaan itu harus dilakukan setiap hari. Kalau kita hari ini enggak, akan ada kayak ada kurang biasanya kalau kita sudah biasa. Contoh tadi dia habis maghrib biasa, ketika itu sudah dilakukan 1 bulan, kemudian 1 hari itu kita tidak lakuin, pasti akan ada kayak hutang di 1 hari itu. Makanya hal yang seperti tadi sebenarnya bukan kesusahan sih sebenarnya, itu balik lagi ke hal yang besar tadi adalah kemalasan kita kadang mencari alasan gitu kan supaya nggak nulis. Harusnya kita bisa atasi dari awal. Ini seperti itu. Kira-kira apa ya model menjadi seorang penulis itu? Ya. Kalau dari saya ya model dari penulis itu ya sebenarnya tadi tuh yang lebih bahas ya orang adalah banyak yang membaca sama peka sama sekitar aja. Contoh buku ini ya, Aspek Kehidupan ini adalah satu kepekaan saya gitu terhadap. Sebenarnya sih saya pengen cerita suatu hari nanti ke anak gitu, cerita ke anak pengalaman kuliah dulu, kesusahannya atau impian waktu muda dulu seperti ini. Awalnya dari situ gitu, dorongannya. Makanya untuk menyampaikan itu kita harus bisa storytelling kan. Nah, storytelling itu modelnya adalah banyak membaca gitu kan, banyak bergaul ya, ngobrol. Jangan salah, penulis itu bukan orang yang di kamar terus sebenarnya, itu kan enggak, itu salah. Penulis itu malah harus sering bergaul,
ngobrol sama berbagai macam karakter supaya karakter-karakter itu nanti akan membentuk ya kalau misalkan kita nulis di cerita gitu kan, novel atau di cerpen, kita bisa masukin situ, kita akan kaya sama karakter-karakter gitu. Oh, orang seperti ini nanti seperti apa sih harapannya kalau ada perkataan seperti ini nanti kita harus seperti apa gitu. Jadi tadi itu ya kalau dari saya buat banyak baca sama ini banyak sih, banyak baca buku, baca tulisan di jalan-jalan atau apa gitu dibaca aja pokoknya saking rajinnya gitu. Tempat sampah baca aja gitu, sama baca lingkungan ada dari orang dari apa. Jadi, Kalau saya juga sama sih model menulis itu membaca, karena emang menulis itu diawali dengan banyak-banyaknya membaca. Sama Pak. Ya. Nah, menurut saya sendiri selain membaca juga termasuk. Nah, tapi ada satu lagi nih, kepercayaan diri. Nah, jika kita ingin menulis, kadang kita kayak ngerasa nggak percaya diri, dan itu mengakibatkan kita nggak pede yang mempublikasi, maupun itu di WP maupun di ini IG. terbitin Ya. menerbitkan itu kadang minder ya. Ya, jadi kan itu harus apa ya, modal utama untuk menulis itu harus apa ya, harus percaya diri. Karena apa ya, percaya diri itu penting. Mau tulisan kita jelek, bagus, kita harus percaya diri. Nah, untuk mengatasi kepercayaan diri itu sendiri, kita bisa minta teman dekat kita untuk membaca karya kita terlebih dahulu. Bagus apa enggak sih gitu. Terus kita juga bisa kalau setelah dibaca, setelah memberitahu teman kita apa ya, kekurangannya apa sih, ini apa sih gitu, kita bisa menambahkannya dan itu membuat kita lebih percaya diri gitu. Mungkin gitu. Oke, terima kasih. Selain menulis, kalau yang namanya menulis pasti ada buku yang diterbitkan ya Pak ya. Iya. Terus bagaimana sih cara menerbitkan buku itu Pak? Oke, sebenarnya gini, yang pertama tadi penulis harus menerbitkan buku. Sebenarnya itu sekarang itu dianggapnya udah salah sih, karena penulis itu sebenarnya medianya banyak, yang hanya di buku aja itu salah. Buku itu hanya salah satu apa ya istilahnya, jalan aja. Jadi walaupun Fitri misalkan cuma nulis di satu saja, gitu, apa yang nulis itu Fitri juga bisa disebut penulis. Tapi orang-orang dulu kayaknya belum afdol kayaknya kalau belum menerbitkan buku gitu, menelurkan satu buku atau melahirkan satu buku. Nah, berbicara tentang menerbitkan gitu kan, itu menerbitkan ada dua cara. Ada cara yang independen, ada yang mayor. Nah, ini bisa jadi pilihan. Masing-masing ini ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama adalah indie. Indie ini kelebihannya kita tuh nggak usah nungguin lama-lama gitu kan, karya di review karena udah pasti akan terbit. Kekurangannya biasanya untuk penjualannya itu kita harus jadi sewa sendiri karena kita nggak ada buku kita tuh tidak tersedia kadang di toko-toko buku, kecuali memang kalau sudah bestseller bisa jadi nanti diambil sama toko buku. Nah itu kekurangannya ya. Sedangkan mayor, sekarang mayor, lebih kekurangan mayor ini kelebihannya buku kita itu bisa didistribusikan di semua toko buku, bahkan di skala internasional gitu. Kalau buku kita memang itu buku yang skalanya internasional, tapi minimalnya nasional itu sudah pasti ada. Misalkan di Gramedia ya, pasti ada di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Itu kelebihannya. Kalau kekurangannya reviewnya lama, butuh 4 bulan, 5 bulan gitu kan. Itu pun belum tentu karya kita atau belum kita akan diterbitkan. Kita nunggu-nunggu gitu kan, tapi belum tentu ada seleksi karena setiap harinya mereka itu mendapatkan naskah banyak, ribuan orang itu kirim naskah ke mereka. Mungkin sama, mungkin tadi ya tambah juga biaya. Kalau ini itu biasanya biaya dari kita untuk distribusi dan produksi. Kemudian kalau bayar ya otomatis full dari penerbit itu. Kita tinggal menikmati hasilnya, tapi untuk 6 bulan sekali, 6 bulan ke depan biasanya nggak langsung kita nikmati dari namanya royalti. Jadi itu cara sih.
gambarannya aja. Mungkin kalau Amel, Vidya gitu, mereka udah berpikir juga, cuma itu lama kalau dia belum ini. Kalau saya udah ada satu ini, dan rencananya sih mudah-mudahan ada aja di Desember atau Januari ini buku yang kedua. Buku yang tadinya tuh iseng-iseng aja, karena di sekarang ya di saya dipercaya di MMD ini ada mata pelajaran literasi, makanya saya berinisiatif supaya ke depannya buku yang saya bikin ini jadi semacam panduan. Bukunya tidak kayak buku panduan di kitab yang kayak formal banget. Ini saya bikin podcast gitu. Jadi kayak orang tuh kalau ketika membaca tuh kayak ngobrol sama dirinya sendiri. Ini bisa mikir, oh iya saya seperti ini. Jadi itu bukunya ada motivasi nulisnya, ada cara nulisnya, sampai gimana caranya tulisan ini bisa menghasilkan cuan gitu kan dari buku. Itu sih, jadi mungkin kalau kayak dia terlebih. Oke. Di dalam literasi, dalam menulis, membaca, dan juga terbitan buku, itu pasti merupakan ada sumber inspirasinya. Kira-kira Bapak, Kakak Sifamaya, dan Teh Vidya pasti ada seorang penulis yang dapat menginspirasi Kakak dan Bapak dari menjadi penulis. Kira-kira ada nggak? Oke, ya sebenarnya inspirasi itu mentor saya itu ya banyak penulis-penulis senior ya semua. Cuma kalau minta disebutkan satu ya mentor saya yang enggak secara langsung ya. Kalau enggak secara langsung itu ada Bang Adit ya. Jadi kan ada dia inspirasi banget gitu. Jadi enggak cuma dari nulis buku dia sampai bisa jadi film segala macam. Untuk saya sendiri itu emang awalnya dulu ya suka baca Wattpad ya, di aplikasi cerita-cerita Wattpad itu. Nah itu kan banyak banget penulis-penulis yang sudah menerbitkan banyak sekali novel gitu. Jadi ini kayak semacam novel fiksi remaja, karena memang kalau untuk saya itu umurnya masih itu, jadi kayak masih ingin cerita-cerita yang tentang jatuh cinta, pokoknya yang tentang fiksi-fiksi remaja gitu. Nah itu awalnya terinspirasi dari banyak penulis-penulis muda yang sudah mempunyai banyak sekali novel-novel yang sudah diterbitkan. Nah tapi itu dulu, sekarang kayak berpindah ke salah satu influencer, yaitu Wirda Mansur ya. Iya, karena beliau itu sosok perempuan yang masih muda tapi sudah mempunyai banyak bisnis, seperti salah satunya milenial anti bokeh, itu salah satu bisnis dari beliau. Terus Wirda Mansur juga perempuan muda itu, tapi dia punya banyak karya gitu, terus dia punya banyak sekali bisnis kayak di usia muda yang mungkin idealnya anak muda seperti Wirda Mansur itu kayak masih kuliah tapi beliau sudah banyak sekali bisnis gitu Kak, bahkan sudah menjadi CEO gitu. Jadi kayak terinspirasi gitu. Untuk saya sendiri, penulis yang menginspirasi saya itu adalah Ibu Asmi Nadia. Nah, beliau itu adalah seorang penulis yang hebat karena di usianya, ketika beliau masih berusia masih anak-anak gitu ya, beliau itu sudah mengidap penyakit. Nah, di sisi beliau punya penyakit itu, tapi Ibu Asma Nadia tetap memiliki semangat untuk menulis gitu, sehingga karya-karyanya meledak gitu di dunia, dan karya beliau juga sangat banyak. Dan sekarang ini usia beliau sudah multi tapi tetap memiliki semangat untuk menulis gitu. Oke. Pasti ya kakak Vidya sama kakak Sifamaya pasti kan namanya hobi menulis sudah ya. Kira-kira pengen tahu juga dong karya-karya yang sudah yang udah jadi. Untuk saya sendiri itu
Nah, saya dan video ini sebenarnya mengikuti komunitas sahabat literasi ya. Maka dari itu dari situlah kami sudah menerbitkan satu antologi cerpen itu yang bertema ilusi ya, yang bertema ilusi. Dan alhamdulillah buku sudah di tangan, sudah ya bisa dibilang sudah mempunyai satu karya walaupun memang hanya kedua antologi cerpen. Dan yang kedua itu saya sendiri sudah mempunyai karya di sekolah. Nah di sekolah Mas Nurul Hidayah ini mempunyai program menulis antologi cerpen itu. Nah, kami sudah mempunyai karya itu walaupun memang belum ada launching, sudah ada bukunya sudah ada, tapi tinggal launching aja nih. Tapi ya kami sudah mempunyai dua karya. Iya, itu sih. Biar next Sama, ya. mungkin lihat tadi ini sama ya. Tadi memang satu isinya juga satu rumpun juga lah gitu kan, satu buku. Mungkin tambahan juga gitu terkait dengan karya-karya ini gitu. Mungkin nextnya kita itu mengawali dengan cerpen karena itu yang lebih singkat, tapi rencananya ke depan sih pengennya lulusan kalian itu khususnya ya yang kelas unggulan itu mereka punya karya berupa novel. Mudah-mudahan itu bisa tercapai dan diawali dengan mereka ini gitu kan, walaupun ya mungkin pelan-pelan lah gitu. Saya juga selaku pembimbingnya ya harus ekstra sabar juga pelan-pelan gitu kan, karena ya namanya nulis saya tahu apa dulu salah ini buku ini juga jujur buku ini lama gitu, karena memang tadi itu cuma catatan kecil gitu kan, cuma karena ada temen waktu itu nanya ini bagus dibikin buku gimana ceritanya gitu. Oh iya juga kata saya, minimal itu buat cerita buat nanti anak ya. Kemudian kayak tadi buku yang mau saya terbitin itu terinspirasi juga gara-gara teman-teman yang ceritanya gimana sih motivasi menulis itu, gimana sih bikin buku itu ya, kalau ada buku ini kan kayak langsung sumpel ini gitu kan, terus baca ceritanya kan bahasa gaul gitu, terus banyak banget sih ngejelasin itu lagi kan. Nah kayak misalkan nulis gitu, gimana sih motivasi nulisnya ya itu lagi sebenarnya. Nah kalau kita punya bukunya kan bukunya mungkin Vidya, Amelia, Fitri gitu kan, ketika mungkin ditanya banyak pertanyaan dari teman-teman terkait suatu hal gitu kan, daripada Fitri banyak ngomong gitu kan, lebih baik kita balasnya atau kita jawabnya dengan sebuah kalimat tulisan, karena itu akan lebih apa ya istilahnya itu kan abadi tadi gitu kan, ada jejaknya. Oh iya ini seperti ini. Oh iya. Setiap yang karya ataupun sesuatu yang dihasilkan mungkin ada keuntungan tersendiri ya Pak ya. Apakah menulis itu bisa menghasilkan uang? Nulis ya, menulis itu tentunya bisa. Kalau nulis bisa jadi profesi. Walaupun tadi flashback ke atau Bang Radit tadi ya, dia itu selalu cerita katanya dulunya inspirasi dia cerita itu gara-gara ditanya sama temennya. Ketika dia ketemu sama temennya alumni gitu kan, ketemu di jalan, lu kerja apa? Gue kerja nulis. Nulis itu nggak ada masa depannya. Kalau gue kan dari sales jadi marketing jadi direktur jadi ini. Kalau nulis nggak ada, misalkan penulis direktur gitu kan, direktur penulis atau manajer penulis gitu kan nggak ada kan. Tapi si Barat itu beda cara pikirnya. Tangga itu nggak selalu ke atas, tangga juga bisa kita balik gitu. Maksudnya kita tidurin gitu, maksudnya menyamping. Dari penulis itu, dari nulis buku kita bisa medianya ke jadi misalnya penulis skenario, ya kan? Nah itu akan membuka peluang. Jadi di awalnya mungkin dari nulis buku, kalau buku misalnya itu dari royalti, ya royal nulis buku aja banyak loh sebenarnya, bukan lagi ya. Itu royalti udah pasti. Kalau kita nulis buku, kita akan diundang juga ke misalkan sekolah, atau misalkan lembaga gitu. Si ini nulis novel ini tentang misalkan tentang bisnis, nah kita akan diundang, kita akan cerita tentang kita itu. Nah dari situ kita akan dapatin juga gitu, duit dari situ. Atau bahkan yang sekarang saya jalanin juga, misalkan ada permintaan kita nulis,
artikel gitu kan, misalnya kita kerja sama perusahaan. Sebenarnya ada 3 sih, ya, ada 3 hal yang bisa membuka jalan, cuma intinya semua itu sudah saya ceritakan di buku yang akan saya terbitkan. Mungkin nanti silakan adik-adik tidur teman-teman semua kalau memang penasaran seperti apa. Saya sudah ceritakan di sini semua gitu. Jadi kalau sekarang mungkin ceritain panjang, tapi kalau dalam buku itu mungkin bisa sambil santai gitu, bisa lebih menikmati juga alami. Oke, mungkin itu aja. Oke, terima kasih buat Bapak, Kakak Shumali dan Ya, Ibu. Kira-kira nih untuk yang terakhirnya, Putri dan juga teman-teman sahabat Mas TV ya, pengen tahu juga dong pesan harapan Bapak selaku pemimpin literasi dan juga salah satu bagian dari literasi. Oke, dari saya dulu ya. Mungkin pesannya terkait dengan literasi ini tadi yang paling dominan tadi dibahas adalah menulislah, karena kalau kita pengen bermanfaat ketika kita sudah wafat, maka salah satunya adalah dengan menulis. Kemudian harapan untuk teks literasi mudah-mudahan tetap eksis, itu kan apa ya istilahnya, melebarkan media. Karena selama ini kan image-nya literasi itu membosankan ya kan, cuma nulis, kita atau misalkan cuma di atas laptop aja, kayak gitu loh. Padahal banyak literasi dia baca puisi misalnya, atau musikalisasi puisi, atau banyak hal lain literasi itu banyak. Contoh kayak gini juga termasuk bikin video gitu kan, segala itu juga merupakan bagian dari literasi. Dan itu ada 6 literasi yang harus kita pelajari mungkin ke depan. Setelah kita sukses di literasi bahasa tulis, kemudian literasi digital, mungkin akan merambah ke literasi finansial atau literasi lainnya. Mungkin itu sih kalau dari saya. Kalau untuk diri saya, kesan apa? Pesan. Pesannya ya. Terutama untuk teman-teman nih, teman-teman adik-adik kelas ya, terutama belum masuk ke dunia literasi, cobain deh. Pasti bakalan seru, bakalan banyak banget pengalaman-pengalaman yang belum pernah terjadi kayak ringan aja gitu. Saya pun pernah gini mikir, nggak pernah kayak gini, tapi setelah masuk ke literasi, ke ekskul literasi kayak lebih banyak tahu kejadian pengalaman itu lebih banyak gitu. Jadi untuk adik-adik ini yang kayak ragu untuk masuk ke ekskul literasi, jangan ragu, harus percaya diri, harus kayak benar-benar tanemin ke diri sendiri gitu tuh. Kita di literasi pasti bakalan bisa, entah itu kita bisa ya seperti ini nih, kayak kita bicara ini dari yang awalnya gagok kayak apa ya, kaku gitu tuh ya, gugup gitu bicara depan, tapi karena masuk ke ekskul literasi kita kayak sedikit demi sedikit terlatih ya, biasa gitu, karena memang sering membaca, walaupun membacanya dari puisi, membacanya dari quotes yang pendek gitu, tapi itu semua kan emang awal mula dari kita bisa berbicara gitu. Jadi sih ya pesannya untuk adik-adik ya harus semangat gitu. Harapan untuk ekskul literasi ke depan. Harapan untuk ekskul literasi Mas Nurhidayah ini semoga memang tetap adik-adiknya semakin banyak yang minat gitu, semakin banyak gitu. Harapannya itu dipotong aja gitu. Jadi mungkin sebelum berbeda ya, jadi ekskul literasi itu nggak hanya sebatas baca saja ya, tapi banyak hal. Dari mungkin di penjelasan itu Amel tadi gitu kan, itu orang nggak bakal membosankan kalau tahu. Kalau belum tahu, udah pasti kayaknya pada dulu kan baca tulis doang gitu. Padahal ya kegiatan seperti ini gitu kan, atau misalnya kita jalan-jalan, iya orang ke nanti soal kita akan jalan-jalan ke Gramedia Cirebon biar semua di dalam waktu dekat ini. Jadi Nah, untuk sendiri pesannya untuk adik-adik terutama yang sekolah di Mas Hidayah yang memiliki hobi menulis,
tetap semangat untuk menulis, karena menulis itu sebuah apa ya, sebuah perilaku yang baik. Karena jika kita menulis hal yang baik, maka insya Allah itu akan menjadi amal dari kita ketika kita sudah meninggal kelak. Nah, harapan selanjutnya yaitu semoga literasi di sekolah ini tidak apa ya, tidak mati, namun tetap hidup. Ya udah, begitu. Dan harapannya semoga literasi di budaya menjadi makin sukses ya. Amin. Oke Kak Bapak, terima kasih betul sekali dan juga Kak Syifa Maria dan juga Kak Vidya yang sudah hadir di acara misi atau ngasih. Dan terima kasih untuk sahabat Mas Hidayat yang sudah like, subscribe, comment, dan share. Semoga di acara minggu depan informasinya lebih benar dari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.